beberapa ayat pagi hari ini. Tapi firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema ingat Tuhan Yesus. Saudara masih ingat Tuhan? Saudara, ada banyak kali gini, orang cuma ingat Tuhan waktu dalam kesulitan. Waktu dalam kesulitan ingat Tuhan. Terlalu sulit seringkali sudah abaikan Tuhan. Dulu ada orang begini, dia datang, dia bilang, "Om, saya lagi sakit, saya mau berdoa, tapi Tuhan biasanya terlalu lama kalau jawab. Jadi saya tunggu, saya doa beberapa hari, kalau tidak sembuh saya mau ke dukun." Bilang, "Oh hebat." Saya ketawa, tapi dia serius. Nah, rupanya begini, kita kalau susah, kita ingat Tuhan. Kalau terlalu susah, kita rasanya enggak usah ingat lagi. Cari yang lain aja. Begitu juga kita, waktu agak senang, kita masih ingat Tuhan. Kalau sudah terlalu senang, kita lupa Tuhan. Agak berhasil, kita masih ingat Tuhan. Terlalu berhasil, banyak kali kita lupa Tuhan. Kira-kira itu pendahuluan. Jadi kita mesti ingat Tuhan saat senang atau sama dengan pernikahan. Aku setia dalam keadaan susah atau senang. Nah, yang sudah lama menikah sudah lupa kayaknya janji itu. Kemudian ingat Tuhan Yesus membuat kita menghargai Tuhan Yesus dan menghargai keselamatan kita. Ini sepintas lalu saja di pendahuluan. Kemudian ketika kita ingat Tuhan Yesus, membuat kita hidup berhati-hati. Hidup hati-hati untuk tetap selamat. Hidup hati-hati karena kita ingat Tuhan yang selamatkan kita. Amin. Jadi jangan lupa Tuhan. Nah, kita lihat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Saya baca dengan cepat saja. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku," terus apa? "Yang diserahkan bagi kamu." Tubuh Tuhan Yesus diserahkan buat saudara dan saya. Kemudian apa, sama-sama baca? "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jadi waktu pagi hari ini kita berhadapan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ini Tuhan bilang, tiap kali kamu lakukan ini, tiap kali kamu makan roti ini, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Perbuat ini, setiap kali kamu perbuat ini menjadi peringatan. Jadi peringatan akan aku. Kita ingat Tuhan. Jadi pagi ini tiap kali kita ambil perjamuan kudus, kita ingat tubuh yang dihancurkan, tubuh yang disengsarakan untuk saya. Kalau zaman dulu binatang disembeli, binatang yang tidak cacat disembeli untuk pengampunan dosa seseorang. Kalau saya bikin dosa, saya bawa binatang dan saya pegang tangan saya pegang binatang itu, kemudian imam sembeli itu binatang sepertinya atau itu mewakili saya. Yang harus disembeli, yang harus mati itu saya, tetapi digantikan oleh binatang yang tidak cacat. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang tidak cacat, yang kudus, dan dia beri hidupnya, tubuhnya dia serahkan. Tiap kali kamu makan roti ini menjadi peringatan akan aku. Kita ingat Tuhan Yesus yang mulai di Taman Getsemani dia sudah menderita,
dipukul, diperlakukan tidak adil sampai disalibkan, diperlakukan seperti orang yang paling jahat. Kemudian ayat yang berikut, ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sama-sama baca, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi makan roti ini, inilah tubuhku. Tiap kali kamu lakukan, jadi peringatan buat aku. Minum dari cawan ini adalah darahku yang dicurahkan untuk kamu. Ada ayat di dalam kitab Ibrani katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, hargai perjamuan kudus. Saya mau ingatkan, mungkin ke 100 kali ini. Saya mau ingatkan saudara, kalau saudara harus bepergian, berusaha, perjamuan kudus saudara ada di tempat. Hargai. Saya percaya Tuhan punya hitungan sendiri kalau kita tahu hargai perjamuan kudus. Ada satu ayat yang tadi saya ingat di dalam kitab Ibrani. Saya tidak catat di sini, tetapi dalam kitab Ibrani dikatakan jangan sampai kita menghina darah perjanjian yang dicurahkan untuk kita itu. Jangan sampai menghina, meremehkan. Saya ingatkan saudara, kalau saudara bepergian, tapi kita sudah rutin, tiap minggu pertama di tiap bulan, kita adakan perjamuan kudus. Hargai itu. Kalau saudara bisa tunda untuk bepergian, atau saudara bisa berusaha pulang. Bukan fanatisme gereja, tetapi kita hargai pengorbanan Tuhan Yesus, hargai tubuh dan darahnya yang diserahkan untuk pengampunan dosa kita. Nah, ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Wah, jadi tiap kali kita makan roti ini, minum dari cawan ini, Tuhan Yesus bilang, kita memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi kita mengingat Tuhan dan memberitakan Tuhan. Dan itu perintah Tuhan buat kita memang. Nah, kalau kita ingat Tuhan, yang untung kita. Bukan Tuhan senang, saya diingat, tidak dilupakan. Banyak orang tua di sini kan takut dilupakan anak toh. Saya bilang sama Ibu Gembala, kita tidak usah ngotot bilang anak jangan lupakan kita. Kita cuma berbuat yang baik saja, dia tahu kita berbuat baik. Mau ingat, enggak, mau ingat atau mau tidak ingat, terserah. Tapi Tuhan ajar kita ingat orang tua. Ingat orang tua, apalagi masih hidup. Kalau sudah meninggal, kita cuma rindu ingat saja. Tapi tidak usah terlalu romantis. Sudah meninggal. Kalau saya pulang ke kampung, saya tetap datang, saya cari bunga, datang ke kuburan orang tua, tapi saya tidak ngobrol. Pak, saya datang. Kuburan satu lagi, Ma, saya datang. Tidak boleh ngomong Kita cuma ingat kita pernah punya orang tua yang baik. Amin. Kenapa saya sudah menyimpang? Nah, jadi ingat Tuhan, beritakan tentang Tuhan. Jadi yang pertama, kita ingat apanya? Baca sama-sama tema judul yang pertama. Ingat kasih Tuhan yang rela menanggung dosa kita. Dia tidak berdosa, tetapi dia dijadikan dosa karena kita. 2 Korintus pasal 5 itu. Dia tidak berdosa, tetapi dia dijadikan dosa karena kita. Dihitung sebagai orang berdosa. Coba kita lihat nih, kecil hurufnya. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya
kamu telah sembuh. Jadi dikatakan dia menanggung, memikul dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Itu luar biasa. Dia pikul dosa kita ditanggungkan ke Tuhan Yesus, ditanggungkan di tubuhnya. Itu sebabnya dia dihitung sebagai orang berdosa. Saudara masih ingat ketika Bapa memalingkan wajah, ketika Tuhan Yesus berteriak, Eloi, Eloi, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Biasanya Tuhan Yesus panggil Bapa. Kali itu di atas kayu salib dia dihitung sebagai orang berdosa. Karena dosa saudara dan saya dia pikul. Ada di tubuhnya, ditaruh, Allah taruh, perhitungkan di dalam tubuhnya. Supaya saudara dan saya dapat diampuni dosa. Itu luar biasa. Dia tanggung. Itu sebabnya dia teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Jadi sepertinya Allah tinggalkan. Dia biasanya begitu dekat. Dia panggil Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Kali itu di atas kayu salib Tuhan Yesus teriak, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Kaget dia dihitung berdosa. Itu sebabnya Allah yang suci, Allah yang kudus itu tidak bisa berdekatan dengan keadaan yang berdosa. Nah, lain cerita nanti itu. Tapi kita lihat lebih dulu. Yesaya 53 ayat yang kelima. Kita ingat kasih Tuhan. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita ingat dia ditikam. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi sebenarnya begini. Siksa penderitaan yang Tuhan Yesus alami harusnya itu kita. Beberapa banyak tahun lalu ketika saya praktek di sini tahun 81, saya ajar anak-anak sekolah minggu mengenai ayat ini, Yesaya 53. Saya taruh telur, kemudian saya pegang palu. Dan kemudian saya taruh telur di sini. Saya bilang, kalau pukul dengan palu ini telur hancur. Dia bilang hancur, anak-anak bilang hancur. Pasti itu. Nah, atau pukul pakai tinju aja hancur. Tetapi kemudian saya bilang, sini maju 1-2 orang, pegang palu terus mau pukul ini telur. Begitu mereka mau pukul tuh telur dengan palu, saya taruh panci. Bong! Pukul pancinya. Dibilang, saya cuma umpamakan Tuhan Yesus jadi seperti panci. Bayangkan saya kalau tangan saya yang tahan ini telur, kalian pukul, tangan saya yang menderita. Itu kira-kira sedikit dari apa yang Tuhan Yesus alami untuk kita. Kita yang harusnya hancur, kita yang harusnya binasa, dia tanggung. Kita yang harusnya menderita, dia tanggung. Dia gantikan kita. Ayat lain katakan dia gantikan kita. Jadi ini kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 5, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Sama dengan tadi saya bilang anak domba yang tidak cacat disembelih untuk menggantikan orang yang bikin dosa itu. Tidak ada salah. Nah, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pegang terus firman Tuhan ini. Memang ini pengertiannya agak lain, tetapi kita percaya juga. Di salib dia juga tanggung penyakit kita. Amin. Waktu saudara dan saya sakit, ingat dia tanggung penyakit kita.
Dia tanggung penyakit kita. Itu sebabnya hargai perjamuan kudus untuk bikin kita ingat Tuhan. Nah, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena mengapa dia dijadikan kutuk? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada salib. Jadi waktu Tuhan Yesus digantung di atas salib, dia dihitung sebagai orang terkutuk. Kutuk yang harusnya menimpa saudara dan saya, dia tanggung. Dan yang turun ke kita bukan kutuk. Yesus Kristus telah membuat ini, artinya dia rela untuk digantung di salib dan terkutuk, supaya di dalam dia apa? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Maksudnya bangsa-bangsa lain ini bangsa yang bukan Yahudi. Saudara dan saya ada yang Yahudi? Tidak ada kita yang Yahudi. Mungkin Bapak Haris. Nggak ada kita yang Yahudi, tapi karena dia rela digantung di atas salib dan terkutuk, kutuk yang harusnya menimpa kita, dia tanggung. Bukan cuma kutuk dia tanggung untuk kita, tetapi ada berkat Abraham turun atas kita, nyampe ke kita. Itu luar biasa. Harusnya kita terima kutuk, tetapi justru yang kita terima berkat Abraham. Oleh darah anak domba Allah, oleh tubuh dan darah Yesus. Nah, kita lihat nih. Jadi kita sudah perhatikan, kita ingat kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang rela mati buat kita, rela terkutuk karena kita, dia digantung di atas salib, dan berkat Abraham turun atas kita. Ketika kita terus ingat kasih Tuhan, maka kita menghargai keselamatan. Tuhan mati buat dosa saya diampuni, saya diselamatkan. Dan kita hargai itu. Berkali-kali saya katakan begini, hidup saudara dan saya itu kita tidak tahu berapa lama. Tetapi yang menanti kita di balik kematian itu selama-lamanya. Kita tentukan selama hidup di dunia ini, setelah mati kita kemana. Jangan sampai kita pergi ke tempatnya si orang kaya yang teriak-teriak, aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tadi malam saya baru baca Matius 25. Saya tidak tahu ada catat di sini atau tidak. Tetapi ketika Tuhan datang kembali sebagai hakim, Tuhan pisahkan orang benar dan orang jahat, orang tidak benar, orang yang hidup dalam dosa. Cuma ada dua tempat. Tinggal bersama dengan Bapa di dalam kerajaan yang mulia disiapkan untuk orang benar, orang yang dibenarkan, atau tinggal masuk di dalam api yang kekal. Cuma itu yang ada. Dan itu bukan 1 tahun. Itu selama-lamanya. Kalau hidup kita di dunia ini paling hebat 90 tahun, cuma ada 1-2 yang bisa lebih 90. Saya berharap saya tidak usah sampai ke sana. Tidak usah sampai 90, kalau bisa 75 cukuplah, 72, 2 tahun lagi. Itu sebabnya berjaga-jaga dari sekarang, hidup benar, jaga hati, itu yang utama, jaga makan. Nah, sudah mulai menyimpang. Yang kedua, jadi ingat kasih Tuhan yang selamatkan kita. Yang kedua apa? Ingat kasih Tuhan soal dia panjang sabar. Karena kasih dia panjang sabar. Saudara senang Tuhan panjang sabar? Saudara dan saya panjang sabar? Tunggu dulu. Kalau Tuhan kita suruh panjang sabar. Kalau kita
Saya kan suka bilang begini, kalau orang lain, kalau kita bikin salah, kita minta Tuhan panjang sabar atas kesalahan kita, iya kan? Tuhan panjang sabarlah, jangan langsung hukum, jangan langsung rusak usaha saya, jangan rusak kesehatan saya, jangan rusak rumah tangga saya. Saya nanti ada kesempatan saya mau minta ampun, tapi tolong panjang sabar. Panjang sabarnya Tuhan yang sudah panjang itu tolong diperpanjang lagi. Nah, begitu orang lain salah, kita bilang, Tuhan, kalau bisa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya seperti proklamasi, biar kiranya orang ini mampus. Berarti kita tidak adil. Tahukah engkau bahwa orang yang tidak adil tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah? Jadi hati-hati untuk adil ya. Kalau kita marahin orang sampai orang punya telinga dan hati hancur, giliran kita ya macam-macam ya. Kok enggak adil? Marahin orang seenaknya, dimarahin orang seenaknya, enggak terima. Kebanyakan kita begitu dulu, sekarang masih banyak. Nah, ingat kasih Tuhan panjang sabar. Kalau dalam perjamuan kudus ini kita ingat, Tuhan Engkau panjang sabar buat saya berkali-kali tidak setia. Saya ke penyebabnya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap saya, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Saudara senang? Tuhan sabar. Kebanyakan kita tidak pantas untuk selamat. Setelah kita percaya Tuhan Yesus beberapa tahun yang lalu kita begitu setia, rasanya kita sudah dekat sekali dengan sorga. Rasanya tiap hari kita rasa Tuhan begitu dekat dengan kita. Sekarang mikir, saya masih seperti itu atau sudah berubah? Masih setia seperti dulu, masih bersemangat seperti dulu, atau saya sudah berubah? Ingat baik-baik. Tapi panjang sabar Tuhan. Ketika kita remehkan Tuhan, remehkan ibadah, remehkan firman Tuhan, langgar firman Tuhan, masa bodoh. Kadang-kadang begitu sakit sedikit atau ada ancaman sedikit kita mulai, waduh, jangan-jangan gara-gara saya berbuat ini, gara-gara saya berkata begini. Tapi Tuhan panjang sabar. Banyak kali kita lalai hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Banyak kali kita lalai. Tapi panjang sabar Tuhan. Karena apa? Panjang sabarnya supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang ganti saya, supaya saya berbalik dan bertobat. Kesempatan Tuhan berikan. Dan pagi ini saya percaya firman ini sedang memperingatkan kita. Berbalik, bertobat. Panjang sabarnya Tuhan. Kita harus syukuri, kita harus berterima kasih kepada Tuhan soal panjang sabarnya Tuhan. Panjang sabar. Kasih Tuhan yang Tuhan tunjukkan soal panjang sabarnya Dia. Berkali-kali kita bikin salah, minta ampun. Berkali-kali bikin salah, minta ampun. Ada kesempatan minta ampun. Berkali-kali berikutnya bikin salah, kita mulai hendak semangat minta ampun. Panjang sabar lagi Tuhan. Tuhan tunggu.
kok mulai bandel. Biasanya salah sedikit cepat dia minta ampun. Kali ini tambah bandel, lebih lama dia minta ampun. Kalau Tuhan tidak panjang sabar, untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, pasti hampir tidak ada yang selamat. Karena tiap kali saya lihat keterlaluan ini. Diajar, masih kurang-kurang. Tapi Tuhan panjang sabar. Berkali-kali saya pernah bilang ke saudara dalam tanda petik, panjang sabarnya Tuhan itu menjengkelkan. Dalam tanda petik tapi menjengkelkan. Saya tidak pernah jengkel. Kenapa menjengkelkan kadang-kadang? Karena kita tunggu-tunggu Tuhan binasakan orang yang bikin salah. Kita tunggu-tunggu. Kok Tuhan terlalu panjang sabar? Giliran kita yang salah. Seperti tadi itu, Tuhan panjang sabarmu yang sudah panjang itu, tolong diperpanjang lagi buat saya. Enak sendiri. Ayat 10, baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Baca terus nih ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, apa? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu ganti saya, yang biru itu aja. 1, 2, 3. Betapa suci dan salehnya saya harus hidup. Karena semua bisa hancur. Kalau beberapa negara keluarkan, mereka punya bom-bom yang sudah dahsyat-dahsyat itu, katanya ada perkiraan, ada meteor besar yang bisa menimpa bumi sewaktu-waktu, dan segala macam perkiraan manusia itu. Tapi firman Tuhan sudah bilang langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Semua unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Anda salah numpuk harta, tapi jangan sampai gila-gilaan sampai lupa Tuhan karena numpuk harta. Sekali lagi, saya tidak anti dengan orang menabung dan kumpul harta, tapi jangan jadi gila harta. Kumpul terus, masa bodoh dengan Tuhan, kumpul terus. Tuhan bilang tiba-tiba hancur. Tapi jangan bilang begini, kalau gitu enggak usah ada harta. Bukan itu maksudnya. Gunakan harta dengan cara yang Tuhan kehendaki. Amin. Lihat saudaramu, saudara taretan sendiri, saudara di dalam Tuhan, lihat pekerjaan Tuhan, lihat masyarakat di mana Tuhan berikan engkau kesempatan untuk menabur, lakukan dengan hartamu. Tuhan bilang akan lenyap semua kok. Pada masa kesukaran, harta tidak berarti. Kita punya banyak harta, begitu datang masa kelaparan, tidak ada beras lagi di sini, tidak ada beras, tidak ada ubi, tidak ada apa semua. Makan itu uang. Ya kan? Kita bisa makan itu uang, tidak bisa makan. Ibu Feni tidak bisa makan kursi. Kayak robot aja. Betapa sucinya saya harus hidup. Pikir baik-baik ini.
Orang yang gila jabatan lupa diri, baik di negara ini maupun dalam gereja, berani menghalalkan segala cara untuk dapatkan jabatan. Lupa diri dia. Dia lupa kalau sewaktu-waktu mati. Dan banyak yang sudah mati. Syukur. Banyak yang sudah mati supaya kita ini belajar takut akan Tuhan di bangsa ini. Bukan kita syukuri orang itu sudah mati. Tapi keadaan yang terjadi kita syukuri. Supaya banyak orang jadi takut sama Tuhan. Nah, yang terlalu menakutkan. Tapi memang kalau baca ini terus tidak takut, keterlaluan. Wahyu 3 ayat 19. Oh, ayat ini terkenal. Panjang sabarnya Tuhan. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita ingat kasihnya Tuhan soal dia panjang sabar. Bikin macam-macam. Tuhan bilang, waduh, saya sudah ditendang keluar dari rumah hidupnya. Ini jemaat Laodikia. Tuhan Yesus sudah berdiri di luar. Dalam ayat sebelumnya Tuhan Yesus katakan begini, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Berarti Tuhan Yesus sudah di luar. Ada banyak kali kita punya kelakuan tanpa kita sadari kita sudah buang Tuhan keluar karena kita sibuk dengan yang ada di dalam rumah hidup kita. Kita tidak perlu Tuhan. Tidak perlu Tuhan karena kita rasa kita sudah kuat, berhasil, lagi sehat dan segala macam. Kita tidak perlu Tuhan. Waktu kita kekurangan kan gitu loh. Oh Tuhan, tidak tahu mau makan apa besok. Tapi waktu kita sudah bulan depan, tahun depan pun masih ada yang bisa dimakan, kita tidak perlu Tuhan. Tuhan bilang, gawat ini, celaka. Aku berdiri di depan pintu mengingatkan. Dan mungkin pagi ini ada di antara kita yang Tuhan sudah tinggal di luar pintu. Di luar pintu rumah hidup kita. Di luar pintu hati kita. Tuhan bilang, aku mengetuk. Buka pintu. Yang ku kasihi ku tegur dan ku hajar. Kalau teguran tidak mempan, Tuhan hajar. Hajarannya macam-macam. Tuhan bilang, relakanlah hatimu dan tobat. Itu panjang sabarnya Tuhan. Nah, kalau kita ingat pagi ini, ingat kasihnya Tuhan, ingat Tuhan Yesus, kita ingat panjang sabarnya. Tadi kita ingat kasihnya yang menyelamatkan kita, yang mati buat kita. Yang kedua kita ingat soal panjang sabarnya. Karena rupanya kita berkali-kali menyimpang, tapi karena panjang sabarnya Tuhan, kita ada sampai pagi ini. Amin. Panjang sabarnya Tuhan, saudara berhasil. Panjang sabarnya Tuhan, saudara dan saya masih ada begini, seperti ini. Banyak kali kita bandel, langgar firman Tuhan, remehkan Tuhan, remehkan perjamuan kudus. Panjang sabar, Tuhan panjang sabar. Tuhan datang dengan teguran, Tuhan datang dengan hajaran kadang-kadang. Tapi jangan tunggu di hajar. Tuhan ajarlah saya, tapi saya tidak mau tunggu dihajar. Saya disuruh timba air masih kecil, main kelereng. Mama saya datang, air habis di rumah, mau masak nanti sore. Timba air kan kira-kira pancurannya di tempatnya Tata. Rumah kami di sini. Timba air pakai bambu, bukan pakai ember. Dulu belum ada ember. Ember plastik belum ada, apalagi galon bambu. Udah, mama saya pulang, saya masih main kelereng terus, tung, sudah kalah, kejar supaya bisa menang. Bilang, datang lagi mama saya,
Heran, disuruh 1 kali Anda jalan. Bagus ya. Wajahnya sudah lain. Bagus ya. Itu teguran. Saya masih terus kalah lagi. Memang gak pinter main kelereng dari dulu. Kalah. Tambah penasaran. Tiba-tiba cip cip cip. 1 lidi. Kalau 1 lidi masih enak. Ini 1 lidi. Cip cip cip. Nggak boleh duduk. Begitu saya duduk dia angkat dari kerang. Cip. Berdiri. Cip cip. Kena di sini. Angkat-angkat begini tuh kaki. Ditegur ndak mempan, dihajar. Itu mama saya yang bukan Tuhan. Bijaksana begitu, 2 kali diingatkan, 3 kali dihajar. Tuhan saya ndak tahu, 7 kali diingatkan, kemudian Tuhan hajar. Jadi kalau sudah dihajar berarti mungkin sudah lebih dari 100 kali diingatkan. Sudah. Ibrani 10 ayat 25 kita diingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Beberapa orang itu yang di luar sana, di sini tidak ada. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita apa? Saling menasehati. Saudara, saling menasehati antara kita untuk setia ibadah. Tuhan tidak selalu datang. Yanto ibadah. Tuhan pakai orang. Bayangkan kalau malam-malam Tuhan di rumah saudara. Yanto ibadah, bisa langsung lahir tuh. Tuhan pakai orang. Tapi banyak kali kita karena orang sesama kita ndak pusing. Ya. Tapi tunggu, Tuhan mau kita saling menasehati, saling menegur, mengingatkan, supaya kita semua semakin giat melakukan ibadah yang sungguh ini menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita baca dalam 2 Petrus tadi, hari Tuhan itu mengerikan. Nah, ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sengaja. Jangan biasakan untuk sudah tahu salah, sengaja. Sengaja remehkan ibadah, sengaja remehkan firman Tuhan, kita langgar. Ayat 27, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat. Sepertinya kita lihat firman Tuhan ini kok kayak nakut-nakutin orang. Tapi Tuhan dorong kita untuk setia ibadah. Ada gunanya ibadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji untuk hidup sekarang di dunia dan hidup yang akan datang. Saudara senang ada jaminan hidup di dunia dan hidup yang akan datang? Itu yang Tuhan siapkan buat kita. Tetapi persyaratannya hargai ibadah. Jadi ibadah itu bukan supaya kolektor banyak terkumpul untuk kas jemaat dan buat pastori makan cukup 1 minggu. Bukan.
Ibadah itu kita datang hargai Tuhan. Kita datang untuk ingat kasih Tuhan. Nah, sudah jam panjang-panjang itu karena mau perjamuan kudus. Kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Durhaka itu artinya suka melawan. Durhaka, suka melawan. Kita sudah tahu firman Tuhan, kita lawan. Itu durhaka. Jadi banyak kali baik pemimpin gereja, pendeta, sampai ke jemaat, banyak kali kita sudah tahu kebenaran firman, kita sengaja langgar. Itu durhaka. Tapi kita anggap, Pak, saya pasti selamat. Soalnya mulut saya suka mengucapkan Yesus itu Tuhan. Saya juga sudah bilang saya percaya Tuhan Yesus, dia juru selamat. Tapi kelakuannya tidak berubah. Itu yang dia sangka dia selamat. Ini yang mengerikan, dan itu terjadi banyak di gereja. Dari pimpinan gereja sampai pendeta sampai anggota gereja. Ada hari-hari ini banyak menyangka selamat. Ini mengerikan. Tuhan tolong kita supaya kita tidak jadi orang-orang durhaka tanpa kita sadari. Ingat kasih Tuhan. Yang pertama, kasih Tuhan yang rela menanggung dosa kita. Kita ingat kasih-Nya. Ada nyanyian dulu katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Nah, kasih Tuhan yang rela menanggung dosa kita, tubuh yang dihancurkan, darah yang dicurahkan. Seperti kita hadapi pagi ini, tiap kali kamu makan roti ini tubuhku. Tiap kali kamu minum dari cawan ini darahku yang dicurahkan untuk kamu. Kita ingat kasih Tuhan yang selamatkan kita. Kemudian yang kedua, kita ingat kasih Tuhan soal panjang sabarnya. Panjang sabar menegur kita, memperingatkan kita, dan kadang-kadang terpaksa menghajar. Tapi kita juga Tuhan ingatkan untuk harus saling memperingatkan. Kalau saudara lihat ada yang mulai menyimpang, saudara lihat ngomong seenaknya, ngomong tidak bagus, ingatkan. Ada yang saudara lihat mengabaikan, meremehkan ibadah, meremehkan perjamuan kudus, ingatkan. Kita ingatkan supaya kita semua sama-sama sedang melangkah di jalan menuju keselamatan. Amin. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu firman Tuhan bilang. Itu sebabnya dia sabar terhadap kita. Nah, kita harus saling memperingatkan. Ada Maleakhi 3 ayat 18, bukan perpuluhan. Maka kamu akan melihat kembali apa? Perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Tadi orang durhaka. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Akan ada perbedaan. Khususnya di masa-masa sukar, di hari-hari ini. Akan terjadi perbedaan. Mungkin hari ini belum terlalu kelihatan perbedaannya, tapi Tuhan janji seperti itu. Ya, kita nyanyi itu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kita sama-sama berdiri, siapkan hati untuk berseru.